Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi ilmu yang baru saja saya dapatkan dari Mufti Ismail Meng di channel YouTube tentang kisah Salman Al Farisi. Ada banyak pelajaran yang saya dapatkan dari kisah ini. Saya akan ceritakan dengan bahasa Indonesia karena Mufti Ismail Meng dengan bahasa Inggris ya. Eh, ada beberapa pelajaran yang saya dapatkan dari cerita ini. Yang pertama itu adalah kita sebagai manusia itu mau berpikir. Itu Salman. Bahkan ketika dia masih seorang anak, mau berpikir menggunakan akal sehat. Yang kedua, eee, Salman itu berani mengutarakan apa yang dia yakini benar, bahkan sekalipun dia akan mendapatkan bahaya ya. Yang ketiga, Salman itu tidak takut ya. Jadi ketika dia memiliki tujuan yang baik dan dia melakukan kebaikan, itu pasti dia yakin bahwa hari esok itu akan baik. Jadi yang saya dapatkan seperti itu. Jadi kalau kita punya tujuan baik, lakukanlah yang baik dan yakin, jangan khawatir hari esok itu akan lebih baik, begitu. Yang keempat itu mendekatlah kepada orang-orang baik. Itu yang dilakukan Salman. Jadi kita akan mendapatkan ilmu, petunjuk tentang kebaikan-kebaikan sehingga hari esok kita akan menjadi lebih baik. Yang berikutnya, yang kelima, sabar, tidak terburu-buru. Jadi mungkin hari ini tidak dapat sesuatu, mungkin hari ini tidak ada yang menyenangkan, sabarlah, begitu. Yang berikutnya, resilience. Resilience itu salah satu soft skill atau life skill, yaitu kalau gampang move on. Jadi kalau kita gagal, gampang bangkit. Kalau kita bersedih, gampang bisa membahagiakan diri. Itu resilience. Salman itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya courage. Ada courage, ada brave. Perbedaannya kalau brave itu kita gak punya rasa takut, kita mau melakukan, itu berani. Tapi kalau courage, kita sedang ketakutan tapi kita memaksa harus berbuat. Contoh misalkan nih ada jalan, kita yakin ada hantu atau apapun bahaya di sana, kita kan merasa takut kan. Nah, saat merasa takut itu kita terus lanjut. Itu namanya courage. Oke, itu pelajaran yang saya dapatkan dari kisah Salman Al Farisi ini. Mari kita dengarkan kisahnya. Jadi kisah ini dimulai terjadi di suatu desa, di desa Jayan, di Isfahan, Persia. Kalau sekarang tuh Iran ya, lumayan besar negaranya. Nah, Salman itu tinggal di sana. Ayah Salman itu kepala desa ya, kalau di sini itu kepala desa, sekaligus juga pemuka agama, agama orang-orang yang menyembah api. Nah, karena Salman ini mungkin kalau di sini di tanah Jawa itu gusnya ya, anak kiainya kan begitu, kiai penyembah api. Kalau boleh disebut kiai ya, oke. Kalau ibarat kita kiainya. Nah, Salman itu diberi tugas oleh ayahnya untuk menjaga api agar tidak mati. Akhirnya Salman ini pun ya namanya anak menjaga api itu. Dan Salman itu karena dia menggunakan akalnya, dia mikir, saya ini ditugaskan ayah menjaga api. Api ini biar tidak mati. Tapi orang-orang kok malah menyembah api. Mungkin kalau boleh, mungkin ya. Mungkin pikir Salman itu kenapa gak menyembah saya aja kan saya jaga apinya mungkin gitu. Ya itu. Jadi Salman menggunakan akalnya. Nah, suatu ketika ayahnya itu sibuk. Punya urusan lah gitu. Orang penting ya. Dan beliau pun menyuruh Salman untuk ke pasar berbelanja. Salman pun berbelanja ya jarang-jarang ya karena Salman ini ditugaskan di rumah menjaga api. Dia pun senang keluar ke pasar. Tapi ternyata di perjalanan sebelum sampai ke pasar dia melihat bangunan yang itu adalah gereja. Di dalamnya itu ada orang-orang yang sedang beribadah. Menurut Salman ini kok orang-orang bernyanyi ngapain begitu. Akhirnya Salman pun memberanikan diri masuk ke dalam gereja. Pertama kalinya di dalam hidup Salman melihat orang-orang di gereja. Nah, di dalam gereja ini Salman berinteraksi dengan orang-orang di sana. Ada yang Salman pun bertanya gitu. Orang-orang pun mengatakan bahwa orang-orang ini sedang menyembah Tuhan dan mereka memanggil Tuhannya, meminta kepada Tuhannya.
tidak menyembah api. Nah, ternyata Salman kagum dengan itu. Dan Salman pikir ternyata ini lebih baik, ini yang benar, begitu menurut Salman. Konon menurut beberapa riwayat, orang-orang Kristen di gereja tersebut masih masih murni ahli kitab, begitu ya, wallahu alam. Akhirnya Salman pun tertarik dan Salman bertanya kepada orang-orang itu, asal-asalnya agama ini dari mana? Dan orang-orang itu menyampaikan bahwa itu dari Yerusalem. Salman pun ingin ke sana. Kemudian Salman pulang ke rumahnya dan bertemu ayahnya. Ditanya oleh ayahnya, gimana sudah ke pasar? Salman dengan jujurnya mengatakan, tidak ayah, saya tidak ke pasar. Kemudian dengan gembiranya gitu bercerita kepada ayahnya, saya tadi bertemu orang-orang di gereja, mereka menyembah Tuhan. Dan menurut saya itu lebih baik daripada yang kita lakukan menyembah api, begitu. Akhirnya ayahnya pun marah kepada Salman. Dan Salman diikat oleh ayahnya di dalam rumahnya, tidak boleh keluar. Ya, itulah yang dialami. Jadi Salman berani mengatakan kebenaran, meskipun Salman tahu ya kalau menjelekkan agama ayahnya itu pasti ayahnya akan marah begitu. Karena itu kebenaran ya disampaikan oleh Salman. Oke, nah sampai di situ Salman diikat. Kemudian Salman pun mencari cara. Nah, tidak disebutkan detail dalam sejarah. Salman itu mengirim surat ke gereja. Jadi isi suratnya kurang lebihnya demikian. Jika ada kafilah atau gerombolan orang-orang Kristen yang mau ke Syam, ke Yerusalem, Salman itu ingin ikut begitu. Akhirnya suatu ketika ternyata Salman berhasil gitu ya keluar dari rumahnya dan menemui pada para kafilah yang sedang menuju Syam. Salman pun ikut. Ya, akhirnya Salman sampai di negara asalnya agama Kristen begitu ya. Dan Salman pun di sana meninggalkan rumah, meninggalkan ayahnya. Di Syam, Salman itu bertemu dengan pimpinannya kaum Kristiani ya, pastornya mungkin ya istilahnya. Yang pimpinan besarnya lah, Grand Syekh-nya kalau di zaman Islam ya. Nah, Salman tinggal bersama beliau, belajar hidup dan semacamnya begitu, belajar akhlak mungkin ya, akhlaknya Kristiani. Tapi ternyata Salman menemukan sesuatu yang aneh di situ. Ternyata pastor tersebut merupakan pencuri. Jadi orang-orang bersedekah gitu kan, berzakat ya kalau di Islam. Nah, ternyata sedekahnya itu dimanfaatkan oleh beliau ini, dimanfaatkan untuk bersenang-senang. Salman tahu itu. Nah, suatu ketika orang ini mati. Nah, ketika mati itu Salman pun mengumumkan kepada orang-orang, menyampaikan bahwa sebenarnya orang tersebut bukan orang baik, tapi dia adalah maling yang mencuri harta zakat ya, donasi. Orang-orang nggak percaya awalnya, tapi Salman akhirnya menunjukkan kepada orang-orang itu. Ditunjukkanlah oleh Salman tempat penyimpanan harta oleh beliau ini. Akhirnya orang-orang pun tahu kenyataannya dan mereka kecewa. Tak lama kemudian, eee, tergantikanlah oleh pemimpin yang baru, kiai baru ya kalau di Islam. Nah, kiai yang baru ini ternyata orangnya jujur dan benar-benar menjalankan ajaran agama Kristen di saat itu. Salman pun belajar pada beliau ini banyak hal tentang agama Kristen, cara ibadahnya, cara hidup bersosial dan semacamnya. Eee, Suatu ketika sampailah, sang pastor ini ke akhir hayatnya, sakit keras dan akan meninggal. Tapi sebelum itu Salman sempat meminta nasihat, "Jika aku, ingin lanjut belajar tentang agama Kristen, tentang kitab yang masih murni, yang belum dirubah, dan belajar kepada orang-orang jujur, orang baik, kemanakah aku harus pergi?" Begitu. Ternyata pastor tadi menyuruh Salman untuk ke Al-Mausil di Irak. Al-Mausil di Irak ya. Jadi kata beliau di Irak, di Al-Mausil itu ada seorang pastor yang baik begitu.
Akhirnya Salman pun ke sana dan di Al-Mosul, Irak ya. Dan Salman hidup dengan beliau di Irak, di Al-Mosul, belajar dengan orang tersebut, belajar banyak, dapat ilmu yang banyak ya. Nah, suatu ketika sampai juga beliau kepada akhir hayatnya. Sebelum akhir hayatnya, Salman juga meminta permintaan yang sama seperti sebelumnya, mohon petunjuk agar ditunjukkan kepada orang yang baik untuk belajar agama Kristen. Beliau pun menunjukkan ke daerah An-Nasibin. Ini satu daerah antara Irak dan Syam ya, di An-Nasibin. Salman pun ke sana. Dan benar Salman bertemu juga dengan orang baik di sana, pastor yang baik, mengajari Salman agama Kristen yang baik. Tak lama kemudian ajal pun juga menghampiri beliau dan Salman minta nasihat kembali. Sama seperti sebelumnya dan Salman diarahkan ke Amuriah. Nah, di Amuriah Salman juga bertemu dengan orang baik sama seperti sebelumnya. Wah, perjalanan hidup Salman ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ketemu dengan satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, di Amuriah ini Salman juga sama belajar tentang agama Kristiani. Kemudian menjelang akhir hayat sang guru, Salman pun minta nasihat lagi. Tapi kata sang guru ini begini, sekarang ini sudah tidak ada lagi orang jujur. Wah, berarti sudah sangat buruk sekali dunia saat itu ya. Tapi kata beliau, lanjut beliau, tapi zaman ini itu sudah merupakan zaman di mana diinfokan di dalam kitab bahwa akan turun rasul terakhir, seorang nabi utusan yang terakhir di Arab, di suatu daerah di mana di sana itu di daerah Mekah itu yang akan turun nabi. Itu ada tempat yang hijauan dengan tanaman kurma, di sana daerahnya bergurun begitu. Itu ciri-ciri yang disampaikan kepada Salman. Dan itu di tanah Arab ya. Nah, dan orang-orang Yahudi itu tahu karena di kitab Taurat juga diinfokan seperti itu. Orang-orang Yahudi pun datang ke sana. Cuma sayangnya Yahudi kan tidak percaya ya, tidak mau menerima begitu karena bukan dari golongan Yahudi, dari golongan Arab gitu. Yahudi itu inginnya harus dari suku mereka begitu. Jadi Yahudi tidak mau menerima kebenaran kalau bukan dari sukunya sendiri. Jadi akhirnya Salman pun berusaha ya untuk sampai ke tanah Arab dan menemui nabi ini. Jadi perjalanan Salman mencari kebenaran ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, kemudian Salman ini pun bertemu dengan kafilah ya, segerombolan pebisnis yang mau ke Arab begitu. Akhirnya Salman menawarkan diri kepada orang ini. Bisakah saya ikut Anda? Sebagai ongkosnya saya punya beberapa hewan. Gitu. Akhirnya Salman membayar dengan beberapa hewan kepada orang tersebut, para pebisnis. Akhirnya pun Salman ikut perjalanan ke Arab. Tapi sayangnya di suatu tempat bernama Wadil Qura, Salman ini dimanfaatkan oleh pebisnis tadi, namanya pebisnis ya, butuh uang. Akhirnya Salman itu diperbudak di sana, dijual di pasar. Salman pun kaget, ya tapi gak bisa melawan ya. Akhirnya Salman dijual kepada orang Yahudi di Wadil Qura ini. Akhirnya Salman menjadi budak seorang Yahudi. Suatu ketika, sepupu tuannya Salman ini datang dari Bani Quraidah dekat Madinah begitu dan membeli Salman. Akhirnya Salman pun dibeli oleh sepupunya ini dan dibawa ke dekat dengan Madinah. Uh, ya takdir ya. Jadi ini pertolongan Allah sebenarnya, cuma lewat caranya Allah. Mungkin kita gak suka. Gitu. Tapi itulah kalau Allah menghendaki. Dengan sangat cepat bahkan gratis begitu ya Salman tiba di dekat Madinah. Kemudian Salman pun di sana bekerja memanen kurma ya. Nah, suatu ketika sepupu yang lainnya itu datang menemui tuannya Salman ini ketika Salman sedang memetik buah kurma. Sepupu yang barusan ini bercerita, katanya di Mekah itu ada seorang laki-laki mengaku rasul, mengaku nabi dan banyak orang percaya dan ikut begitu. Salman mendengar di obrolan itu. Dia kaget
dan dia sangat yakin itu rasul begitu. Akhirnya dia hampir saja jatuh dari atas pohon kurma. Akhirnya dia turun dan mendekati tuannya. Kemudian dia bertanya, "Apa yang Anda katakan tadi?" begitu. Ternyata tuannya marah dan dia kayak ditampar kayaknya ya Salman begitu dan disuruh kembali kerja lagi. Tapi Salman sudah terlanjur mendengar bahwa laki-laki tadi, Rasul tadi yang diceritakan itu tinggal di Kuba begitu. Akhirnya diam-diam pun Salman datang ke Kuba. Sebelumnya itu kan disampaikan oleh gurunya pada Salman bahwa Rasul itu tidak menerima sedekah, tidak makan sedekah, tapi kalau hadiah mau makan begitu. Dan Rasul juga memiliki tanda di punggungnya. Nah, 3 tanda itu yang dicari oleh Salman. Nah, kemudian diam-diam Salman pun ke Kuba membawa kurma ya sebagai hadiah kepada Nabi, diberikanlah kepada Nabi. Nah, ternyata oleh Nabi diberikan kepada sahabatnya semua, dibagi-bagikan. Nabi sendiri tidak memakannya. Akhirnya Salman pun mendapatkan satu tanda. Oke. Nah, berikutnya tinggal tanda yang kedua. Berikutnya Nabi ternyata sudah pindah ke Madinah. Salman pun ke Madinah dan memberi Nabi kurma. Dan Salman itu bilang bahwa itu hadiah, bukan sedekah, begitu ya. Ternyata Nabi mau memakannya, begitu. Jadi diberikan kepada sahabatnya dan Nabi juga ikut memakannya. Akhirnya 2 tanda diketahui oleh Salman. Tinggal tanda yang ketiga, tanda di punggungnya. Nah, suatu ketika ada orang meninggal begitu. Akhirnya para orang-orang termasuk Rasulullah di Baqi ya, di pemakaman. Akhirnya Salman pun ke sana. Salman berada di belakang Rasul ya dan mencoba mengintip begitu, mengintip punggung Nabi. Ternyata Nabi mengetahui ada ternyata Salman kayak ingin melihat begitu. Ternyata oleh Nabi agak dibuka sedikit begitu. Akhirnya kelihatanlah oleh Salman tanda kenabian itu. Dan setelah itu Salman pun menyatakan keislamannya, gitu ya. Oke. Jadi cerita yang luar biasa perjalanan Salman itu. Jadi tujuan baik, berbuat baik, mendekatkan diri dengan orang-orang yang baik, kemudian yakin pertolongan Allah akan selalu datang dan sabar. Oke, resilience juga, courage. Oke. Nah, tapi masalahnya sekarang Salman ini kan masih berstatus budak meskipun sudah muslim. Jadi tidak bisa ikut di beberapa perangan ya. Akhirnya Nabi pun mencoba kalau bisa akan dibeli begitu. Tapi ternyata tuannya Salman ini meminta sesuatu yang mustahil. Jadi meminta Salman untuk menanam 300 kurma yang bisa berbuah semuanya. Dan emas sebesar telur bebek atau telur angsa, telur bebek ya. Sekitar itu besarnya. Itu yang diminta oleh tuannya. Nah, padahal di saat itu menanam kurma itu kalau menanam 20 atau 30 mungkin yang tumbuh hanya 2 atau 3, saking sulitnya begitu. Tapi ternyata Rasulullah meminta para sahabat membantu Salman untuk menggali tanah. Hanya digalilah tanah begitu. Kemudian Rasulullah dan para sahabat semuanya menanam 300 pohon kurma. Dan alhamdulillah ternyata semuanya tumbuh subur dan berbuah semuanya. Akhirnya satu syarat sudah terpenuhi. Tinggal satu lagi emas yang sebesar telur bebek ya tadi. Akhirnya Rasul pun memberikan Salman emas tersebut. Akhirnya Salman pun memberikan tebusan itu kepada tuannya dan Salman pun terbebas. Oke, itu ya perjalanan kisah Salman Al-Farisi. Oke, jadi kisah ini saya dengarkan dari Mufti Ismail Meng di channel YouTube ya. Kemudian di NU Online juga ada itu. Tapi di NU Online ini hanya bagian akhirnya. Oke, ya itu dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang keliru mau silakan koreksi di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.